sebuah desa yang dikelilingi hamparan sawah dan suara gamelan yang tak pernah benar-benar padam. Sumber Sari kembali menghidupkan sebuah warisan. Inilah Merti Dusun Sumber Sari, sebuah tradisi syukur, tempat doa dan harapan. Di malam hari, wayang golek hidup kembali di tengah temaram lampu dan hiruk-pikuk penonton. Wayang golek menjadi penghubung antara cerita lama dan generasi yang sedang tumbuh. Bukan sekedar tontonan, tetapi pengingat bahwa warisan tidak hanya disimpan, warisan harus dihidupkan. Inilah kisah tentang suara-suara yang dijaga, tentang tangan-tangan yang terus melanjutkan, tentang sebuah panggung kecil di Sumber Sari yang menyalakan kembali ingatan dan kebanggaan. Sama saya Palak sebagai kaur hutan umum di Sumber Sari. Itu kalau masalah tradisi itu sebenarnya dari nenek moyang yang kita sendiri dan kita mencari data ataupun mencari tahu, nggak ada yang tahu persis kapan dimulainya. Nah, waktu zaman sebelum merdeka kan kita juga nggak tahu, kala itu juga tidak terbuka banyak tokoh-tokoh, mungkin tokoh-tokoh terdahulu yang tahu tapi belum sempat menceritakan ke generasi mudanya sudah almarhum, makanya kita juga nggak tahu persis sejarah yang pasti. Ada kala itu yang kita kenal sekarang itu berdesa, ada yang bilang berdesa, metode desa, dan sedekah bumi dan lain sebagainya. Mungkin dalam mengartikan sendiri-sendiri, tapi pada umumnya metode desa lah ibaratnya gitu. Awal-awalnya juga dari cerita yang terdahulu kita itu sebenarnya itu hiburannya itu lengger atau teledek kali itu, zaman kali itu tayuban lah, nari-nari. Sekarang kan sudah nggak ada lah mungkin yang namanya teledek atau tayub. Kesenian pada waktu itu kan istilahnya keliling, siapa yang nanti mempertunjukkan atau nanggap, istilahnya Jawa itu siapa. Nah kala itu berhubung habis panen, tokoh-tokoh mungkin punya pendapat, kebetulan ada yang keliling itu, terus ditanggap. Karena orang-orang kesenian itu perjalanan jauh, rumahnya mungkin jauh, ditangkap di siang hari, malamnya kan mau pulang jauh, terus nginep. Daripada nginep cuma diam-diam saja, suruh nari lagi di malam hari. Jadi terjadinya hiburan siang dan malam seperti itu. Konon ceritanya itu seperti itu. Semakin majunya tahun itu mungkin juga dari segi biaya juga ada, mungkin itu menjadi berubah ke wayang. Yang siangnya itu acara intinya bersih desanya itu atau metode desa itu di siang hari dengan mengambil lakon tokoh Dewi Sri, tokoh Dewi Pangan lah dari Bang Pangan, itu sebagai lakon cerita di acara wayang pada siang hari. Nah, malamnya dilanjutkan hiburan wayang lagi. Itu seperti itu ceritanya. Di lokasi Blabak itu tempat umum, dan fasilitas umum yang konon di Blabak itu sebagai sumber air. Kala itu ada sumur ya, kala itu warga juga belum mampu membuat sumur, sedangkan di situ airnya melimpah. Nah, warga masyarakat kan pada berbondong-bondong ke situ, makanya di setiap kali mengadakan dalam pembentukan kepanitiaannya secara bergilir. Jadi panitia itu akan mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari persiapan pendanaan. Kalau dana kan kita nanti dikumpulkan dalam ke-7 RW tersebut berkumpul memecahkan
dananya kira-kira harus berapa, terus dibagi per RW kena berapa. Oh. Lah RW nanti turun ke masyarakat, Ya. masyarakat undusuk kena berapa lagi. Oh, seperti itu. Pembagian dalam kegiatan ya untuk ongkos dalam berapa nanti untuk konsumsi dan segala perlengkapan yang lainnya itu kan terdanai semua. Itu diambilkan dari iuran partisipasi masyarakat semua. Masyarakat dan untuk masyarakat, ditonton masyarakat. Makanya istilahnya kan kita merti desa, jadi untuk bersama-sama ya, bukan pribadi. Sangat berbeda dengan wayang kulit. Kalau wayang kulit itu pakai kelir buat sabetan itunya wayangnya, tapi kalau wayang kulit kan nggak pakai kelir karena 3 dimensi lah. Tapi ternyata ya karena saking pandainya Pak Dalannya memintaskan kayak boneka hidup. Dari generasi ke generasi, tradisi wayang di Sumbersari tak pernah diketahui pasti awal mulainya. Cerita hanya tersisa sebagai ingatan yang diwariskan. Dahulu, merti desa diisi lengger dan tayub, hingga akhirnya bergeser menjadi pertunjukan wayang siang dan malam sebagai ungkapan syukur setelah panen. Segala persiapan dilakukan bersama, seperti tempat, perlengkapan, hingga pendanaan, semua dari masyarakat untuk masyarakat. Wayang kulit dan wayang golek hadir dengan ciri berbeda. Yang satu bermain di balik kelir, sementara yang lain hidup dalam wujud 3 dimensi, bergerak seperti makhluk bernapas di panggung tradisi Sumbersari. Doseno, asal dari Purworejo, duduk bulan berapa? Kalau belajar dalang itu dari TK itu udah, tapi cuma main-main aja gitu. Terus kelas 3 SD itu udah belajar. Motivasi saya menjadi dalang karena simbah-simbah saya dan keluarga saya dulu itu udah dari seniman. Makanya mau meneruskan. Mengambil cerita Dewi Sri. Terkenalnya itu Dewi Sri tokoh padi. Biasanya lakon Dewi Sri itu dimainkan kalau ada hajat bersih desa. Itu mesti Dewi Sri. Kalau wayang golek itu mengambil cerita dari Arab. Kebanyakan dari Arab dan bisa juga dari urut sewu gitu, tentang desa-desa itu sejarahnya bisa. Kalau saya lebih ringan wayang kulit. Wayang kulit mengambil cerita dari Mahabharata atau Ramayana. Kalau wayang golek sendiri itu berat karena ceritanya itu dari Arab. Bahasa mungkin mengikuti di daerahnya. Kebanyakan bahasa Jawa. Yang pertama itu sebetulnya itu sudah dari leluhur saya, Mbak. Kakek moyang saya, kakek buyut saya itu dalang semua. Saya mayang pertama kali dulu pada waktu SD kelas 6. Pada waktu itu belum kuat 1 malam suntuk. Kedua saya SMP kelas 1. Di kecamatan saya udah bisa sampai pagi. Wayang golek itu identik itu sama yang tokoh yang namanya Jiweng, Mbak. Jiweng itu ya, itu sifatnya sebagai ponokawan. Kalau itu rewan. Nah kalau di wayang golek itu ciri khasnya itu namanya Jiweng. Karena kalau saya ambil sejarah Menak yang dari sana, Mbak, dan sejarah Fir'aun, itu banyak penonton yang nggak paham. Karena itu eranya Nabi Ibrahim. Pada waktu itu reko-reko punya inisiatif. Kita tak ngambil sejarah kita saja yang dekat dan yang masih gambarnya masih kemarin saja, belum lama, era Mataram. Itu saja ternyata saya rasakan kurang menyentuh ke masyarakat, Mbak, karena banyak masyarakat yang nggak tahu, masyarakat awam. Trojo itu siapa, Sunan Mangkurat itu siapa, patenya Ratu itu dari mana, nggak paham. Ini, Mbak, saya merasakan dari pancaran atau image masyarakat itu ternyata fakta lebih memasyarakat wayang kulit daripada wayang golek. Cerita tentang sejarah kita, sejarah Yogyakarta, Kasunanan Yogyakarta pada era Sunan Mangkurat I, itu saja saya merasakan respon dari masyarakat kurang, Mbak. Kalau itu wayang kulit
yang sudah di sana mbak, itu sampai pagi itu tuh penonton itu nggak ada yang pulang. Kalau wayang golek tapi loh, saya merasakan nggak begitu ada sinyal dari audien atau penonton. Yang pertama tentang lakon mbak, lakon itu harusnya lakon mengambil lakon sejarah. Contohnya lakonnya Pangeran Diponegoro, nah itu lakonnya babat itu sejarah daerah setempat namanya babat. Saya kira masyarakat atau audien lebih paham mbak. Tapi bila mana kita mengambil cerita dari non pribumi atau non Jawa, itu ya banyak untuk era sekarang yang nggak mudeng, nggak tahu mbak. Karena penonton sekarang udah berbeda. Karena gini, yang pertama kendalanya mbak, penanggap saja sama sekali nggak ada masalah seperti itu. Lah yang kedua kalinya mbak, saya masih kurang menguasai wayang golek. Yang lain itu sama saya malah kakak saya yang di Yogyakarta itu. Di sisi lain memang jam terbangnya untuk penonton penanggap wayang golek memang kurang sekali, minim sekali. Perbandingannya bisa gini mbak, nanggap wayang golek satu panggung, wayang kulit sudah bisa 20 panggung atau 30 panggung. Minim sekali, sangat-sangat minim sekali. Saya melihat, jadi sebetulnya banyak sekali adegan-adegan itu yang bisa disisipkan pesan moral atau ilmu atau semacam petuah ya. Itu tur dari yang tua kepada yang muda. Saya menjadi dalang kira-kira ya tahun 70. Saya kursus di Jogja 1 tahun. Biasanya kalau nggak Mahabharata ya Ramayana. Biasanya wayang kulit toh. Nah, baru sekali itu wayang golek itu. Wayang golek itu kan cerita sejarah itu kan. Trunojoyo. Ya kalau latihannya itu jarang-jarang. Namun cuma kalau biasanya ada festival, ada lomba, itu sering sok latihan. Disamakan antara dalang, lalu pengrawitnya, gendingnya apa yang akan diduakan udah dilatih, dan waranggolonya, artinya biar bisa klop. Ya, biasanya sekarang itu yang digemari, terutama itu yang muda-muda. Itu kita lihat situasi. Misalnya di daerah sini, yang senang wayang itu kesepuhan, orang-orang yang tua. Ya, itu ceritanya itu ya cerita-cerita tua. Jadi banyak percakapan wayang dengan wayang itu yang sangat berisi. Masuk misalnya unggah-ungguh ya. Unggah-ungguh itu kan misalnya dengan orang yang tua bagaimana menceritakan ilmu-ilmu yang banyak tuh pituturnya harus bisa menyelaraskan dengan penonton. Ada maknanya itu kan kalau kejawan, pengertian Jawa, ilmu Jawa itu merah itu apa kan, merah berani misalnya ya, lalu yang kuning itu nek cara Jawane katresnan, itu dengan warna kuning itu artinya setiap warna kuning itu lihatnya menarik dirasa, itu aja. Kalau warna hitam itu kan kekuatan, warna hitam kekuatan, warna putih kan suci. Jadi warna-warna itu kalau tempat arah ya, misalnya putih itu timur, selatan merah, barat kuning, kalau hitam utara. Wayang golek adalah warisan yang dijaga sang dalang sejak kecil, meneruskan jejak keluarganya. Namun, di tengah perubahan zaman,
minat masyarakat mulai berkurang dan tidak semua memahami cerita yang dibawakan. Meski begitu, wayang golek tetap menyimpan nilai moral dan sejarah yang berharga. Sang dalang percaya bahwa agar seni ini kembali dekat dengan generasi muda, perlu cara baru dalam penyajiannya. Bahasa yang lebih sederhana, cerita yang relevan, dan sentuhan humor. Melalui digitalisasi dan dokumentasi, wayang golek dapat menjangkau lebih banyak orang dan tetap hidup sebagai bagian dari identitas budaya yang patut dilestarikan. Wayangan itu sudah termasuk gotong royong ya paguyuban, karena biayanya kan dari masyarakat. Jangan meninggalkan budaya Jawa, apalagi yang bersih desa itu kan setiap 1 kali 1 tahun itu harus kalau bisa. Saya berharap mbak-mbak mas-mas yang dalam notabene penerus bangsa mbak harus tahu tentang sejarah yang pertama, dan tidak hanya harus tahu, harus menghargai juga sebegitunya jasa pahlawan kita mbak, entah itu pahlawan NKRI atau pahlawan zaman era kerajaan. Karena dengan semua ini tahu, paham, menghargai sejarah mbak, itu akan menjadikan bangsa kita luhur. Bangsa luhur itu di mana bangsa itu menghargai jasa pahlawan, menghargai budaya kita. Dari budaya itu mbak, itu akan bisa memperhalus jiwa seorang